Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, pada minggu panggilan ini secara khusus kita akan menerima pengalaman iman mengapa mereka dipanggil. Dan salah satu dari mereka yang hadir di paroki kita, para suster dan frater, akan menyampaikan sharingnya. Silakan suster yang bertugas untuk maju ke depan, mengungkapkan apa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Romo, frater, suster, bruder, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, selamat siang. Apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia. Baik. Terima kasih kesempatan siang hari ini, saya bersyukur karena boleh berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu semua untuk membagikan pengalaman iman atau sharing panggilan diri saya. Tapi terlebih dahulu saya ingin membacakan pantun supaya suasana kita menjadi lebih akrab ya Bapak Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Si Andi gayanya tengil, pergi ke sawah pakai peci. Hari ini tanggal 21 April. Jangan lupa ucapkan selamat Hari Kartini. Silakan Bapak Ibu, tengok kanan kirinya memberi salam. Karena bagaimanapun juga Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh pahlawan nasional wanita yang sungguh membawa perubahan. Tidak hanya untuk emansipasi wanita ya, tapi untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak, frater, suster, dan Romo. Nama saya Suster Rahel PIJ atau biasa dikenal dengan Suster Sang Timur. Mungkin Bapak Ibu banyak juga yang sudah mengenal, kami ada di beberapa tempat, kalau di Jakarta kami ada 3 komunitas. Kebetulan saya tinggal di komunitas Karangtengah, Gereja Pinang, Santa Bernadette. Sebelumnya kami juga menumpang di paroki ini Bapak Ibu, jadi ketika saya ke sini seperti reuni kembali, boleh melihat kembali gereja MKK yang luar biasa, hebat sekali. Dan saya juga bersyukur karena banyak hal yang membuat saya bangga sebagai umat Allah, sebagai anggota gereja. Jadi dari kemarin kami sudah berdinamika bersama anak-anak yang melakukan rekoleksi komuni pertama. Luar biasa, jumlahnya ada 180 lebih ya. Menurut saya ini masa depan gereja di MKK luar biasa perkembangannya. Dan semalam kita juga suster, frater tinggal di rumah umat untuk berbagi pengalaman mungkin di lingkungan-lingkungan Bapak Ibu yang mengikuti. Semalam kita juga sudah banyak berbagi pengalaman iman. Jadi apa yang kita terima ini adalah kekayaan gereja yang luar biasa. Kita boleh berbagi iman dengan seluruh umat di sini. Bapak Ibu, anak muda dan anak-anak dan kita semua yang hadir, bagi saya sendiri panggilan adalah sebuah karunia yang luar biasa. Dan yang bisa terucap dari diri saya hanya satu kata, bersyukur dan bersyukur. Karena saya merasa bahwa tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, mungkin saya pun hari ini juga tidak ada di sini. Mungkin saya sudah di tempat yang lain. Panggilan saya memang dimulai dari awal saya kecil. Jadi kebetulan saya dari keluarga Katolik semua, dan dari kecil saya diajarkan oleh orang tua, oleh keluarga saya untuk aktif dengan kegiatan-kegiatan gereja. Seperti adik-adik saya juga ikut misdinar, ikut
BIR, ikut OMK, dan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Itulah awal di mana saya tertarik juga untuk mengikuti jejak para suster yang saya lihat ketika melayani di gereja. Tahun 2004 saya memasuki masa postulat. Jadi waktu itu saya tertarik untuk masuk di Kongregasi Sang Timur. Saya masuk di postulat pembinaan di Maumere, NTT. Itu adalah pengalaman pertama kali di mana saya belajar untuk mengenal bagaimana kehidupan seorang suster itu. Itu baru awal untuk pengenalan masuk. Kemudian lanjut di pendidikannya, kami lanjut di novisiat, itu berada di Malang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah berkunjung di novisiat kami ada di Bandulan Barat. Dan di masa-masa itulah kami, para suster, dibina untuk menghayati bagaimana menjadi seorang religius itu. Jadi kami itu berkaul dan hidup kami itu mengikuti teladan Yesus. Memang saya sendiri sadar bahwa saya orang lemah, saya tidak mampu. Tetapi di perjalanan hidup sampai 20 tahun ini saya menyadari bahwa karena kasih Allah saya dimampukan untuk mengatasi segala kerapuhan, kekurangan dan kelemahan saya. Saat ini saya bertugas di sekolah berkebutuhan khusus yang ada di Karangtengah, Sang Timur, SKH Sang Timur di Karangtengah. Di mana saya berjumpa dengan anak-anak yang menurut saya adalah Yesus yang hadir dalam diri mereka. Ada kelemahan, tetapi di dalam kelemahan itu banyak hal yang saya malah belajar dari mereka. Ya, jadi kita tidak usah merasa saya tidak mampu, saya lemah, saya orang berdosa. Karena ternyata Tuhan memampukan di dalam kelemahan itu hadir di dalam. Saya melihatnya dalam diri anak-anak saya belajar untuk sabar, belajar untuk menerima kekurangan, dan juga belajar bagaimana mengasihi teman, mengasihi saudara. Dan itu juga saya rasakan ketika dalam perjalanan panggilan sampai saat ini. Mungkin saya jauh dari keluarga. Kebetulan rumah saya Solo tidak jauh ya. Jadi bisa pulang kapan saja sebenarnya. Saya mempunyai banyak saudara. Kenapa begitu? Ya seperti semalam saya pun bisa menginap di rumah umat tanpa saya merasa sungkan atau saya merasa tidak ada tempat tinggal. Jadi umat membuka hati untuk kita. Kalau kita menjadi romo, menjadi suster, menjadi frater itu sepertinya semua terbuka. Jadi itulah saudara-saudara saya yang sanggap sebagai keluarga saya. Bukan orang lain, tetapi adalah keluarga. Itu adalah menurut saya juga sebuah keunggulan di mana gereja itu sungguh mempersatukan. Cinta kasih itu yang mempersatukan seluruh umat. Itu Bapak Ibu yang boleh saya alami ketika dalam perjalanan panggilan saya. Saat ini saya juga menjalani studi yang saya sebenarnya sudah berjuang juga karena sekian waktu tidak sekolah tapi harus sekolah lagi. Tetapi itu saya anggap sebagai perutusan dan mungkin saya tidak mampu tetapi Tuhan memampukan. Dengan tugas yang harus saya kerjakan, dengan tugas perkuliahan yang mungkin di awal saya merasa berat, tetapi saya merasa bahwa ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memilih, dan ketika kita mendapat tugas perutusan, Tuhan sendiri yang menyertai kita, yang mengikuti kita. Saya juga ingin refleksikan bahwa perjalanan hidup beriman kita pun kadang mengalami pasang surut ya Bapak Ibu. Jadi ada mungkin pengalaman senang pasti, pengalaman susah atau pengalaman kesulitan hidup pasti kita alami. Itu adalah sebuah dinamika hidup yang menurut saya adalah sebuah tantangan dari Tuhan untuk menguji iman kita. Apakah dengan kesulitan, apakah dengan masalah, itu kita menjadi berubah atau tidak mencintai lagi Tuhan. Nah, itu kan sebuah tantangan ya Bapak Ibu. Kita terus diuji. Itu yang saya alami dan saya mencoba bagaimana saya boleh setia itu dalam hal-hal yang sederhana setiap hari. Misalkan ya saya mencoba untuk setia bangun pagi dan berdoa dan itu
perjuangan setiap hari. Kadang kita juga lelah untuk bangun pagi-pagi berdoa seperti itu. Juga mungkin tugas-tugas yang lainnya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sebagai anggota gereja pun di sini punya banyak tugas dalam tugas perutusan di gereja sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan umat yang pasti membutuhkan banyak sekali pengorbanan, kerja keras dari Bapak Ibu semua. Tapi percayalah ketika kita sungguh melayani dengan ketulusan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Itu yang saya alami. Jadi berkat itu mungkin kita tidak sadari, tetapi sungguh luar biasa berkat Tuhan itu. Dan yang kedua, bagaimana kekuatan doa itu yang akan menguatkan kita dalam sebuah panggilan. Setiap dari kita tentu saja banyak hal yang pengalaman-pengalaman ketika kita berjuang untuk setia di dalam doa. Jadi ketika kita berdoa itu bukan hanya kita memohon ya Bapak Ibu, tetapi kita menyadari bahwa luar biasa kasih kebaikan Tuhan terutama yang kita alami. Itu yang terutama di dalam doa, dan ketika kita selalu bersyukur dan menyadari melalui doa itu, rahmat Tuhan itu saya lihat terus mengalir dan mengalir. Itu yang saya alami Bapak Ibu, dan semoga terutama di dalam panggilan saya dan kita semua para romo, para suster sama bruder dan frater itu berharap bahwa di tempat ini di Gereja Meruya ini banyak panggilan-panggilan untuk meneruskan karya di gereja, terutama untuk adik-adik yang masih kecil-kecil masih punya harapan yang besar untuk meneruskan karya gereja menjadi romo, menjadi suster, menjadi frater dan bruder. Untuk mengakhiri sharing pengalaman saya bacakan pantun lagi, semoga tidak bosan ya. Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu kotak di pinggir empang. Orang muda jangan bimbang, menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Romo, frater, suster, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Berangkat dari sharing Suster Sang Timur ini, saya menyampaikan 3 poin pendek berikut. Yang pertama, panggilan itu adalah pengalaman mengenal. Dalam dokumen gereja Decret Agentes artikel 23 ditulis demikian. Meskipun di pundak setiap murid Kristus terletak tugas untuk mewartakan iman, namun Kristus Tuhan selalu memanggil siapapun yang dikehendakinya dari kalangan para muridnya untuk tinggal bersama Dia dan diutus olehnya untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dalam sejarah pengalaman panggilan, orang-orang yang dipanggil dalam tugas khusus ini selalu berangkat dari sekitar altar, sehingga 80% yang jadi suster maupun frater atau romo dan seterusnya adalah para misdinar. Oleh karena itu saya itu selalu tidak henti-henti kalau bersalaman dengan misdinar. Selamat ya kamu calon romo, selamat ya kamu calon suster. Meskipun banyak misdinar yang benci dengan saya, tapi ya enggak apa-apa karena memang harus mengenal. Dan mereka ketika mengenal situasi gereja, mengenal para romonya, mengenal para susternya, mengenal tugas yang diemban oleh tugas orang-orang yang telah ditugaskan dalam gereja itu, mereka akhirnya mau. Tapi
Itu tadi pengalaman saya selalu, bahkan ada orang yang nangis ketika ketemu saya. Kenapa? Selalu dikatakan calon suster katanya. Dia menangis. Ada yang tadi pagi itu saya salami, sebelum saya bilang dia sudah bilang saya mau nikah gitu ya. Ya tapi enggak apa-apa. Dia langsung protes begitu ya. Ya itulah pengalaman, panggilan selalu berangkat dari pengalaman mengenal. Yang kedua, panggilan itu adalah pengalaman keprihatinan. Allah prihatin terhadap nasib kita. Maka Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kemudian menuntun kita semua menuju kepada keselamatan. Para orang muda tidak boleh hanya sekadar melihat cita-citanya sendiri, tetapi juga mesti melihat cita-cita gereja universal. Salah satu contohnya, supaya Anda itu yakin bahwa gereja itu butuh, ini tangan saya sebelah kiri ini. Ini adalah tangan yang patah. Kenapa kenapa patah? Bukan karena saya ngamuk kemudian patah, tapi saya naik sepeda motor, kemudian waktu itu hujan, saya sudah jatuh 5 kali dan terakhir jatuh karena nabrak anjing. Setelah nabrak anjing, kemudian ini masuk aspal dan patah dua-duanya. Tetapi pada waktu itu ada seorang teman nelpon saya, mendapat berita bahwa tangan saya patah. Wah, kenapa kamu kok sudah gak kerasan lagi ya, kamu patahkan tanganmu gitu. Padahal setelah itu saya 11 tahun di Kalimantan. Yang menarik adalah di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat lain yang bukan Jakarta, itu yang namanya Romo sangat langka. Jadi saya ini termasuk manusia langka di sana. Oleh karena itu saya tidak pernah misa dengan konselebrasi untuk manten dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena saya mengalami bertemu dengan umat saja, itu seringkali 3 bulan baru bisa ketemu. Karena tempatnya yang jauh, minimal 25 km, minimal itu stasi yang terdekat itu 25 km dari pusat, dan saya rata-rata naik 180 km dengan sepeda motor untuk menuju tempat tujuan. Jadi kalau jatuh itu adalah pengalaman yang biasa. Begitu susahnya dan begitu langkanya untuk mau sungguh-sungguh melayani di tempat yang terpencil. Oleh karena itu, disinilah sebenarnya gereja dibutuhkan orang-orang yang berani. Mengapa? Karena ternyata ada gembala-gembala lain yang siap untuk terjun ke sana. Dan akhirnya kita seringkali ketinggalan kereta. Akhirnya banyak dari kita juga yang tidak terlayani. Ada di suatu stasi yang akhirnya tidak mendapatkan pelayanan apa-apa karena begitu susahnya masuk dan akhirnya mereka juga tidak menjadi mengenal Kristus kembali. Mereka akhirnya kembali ke persoalan yang lama. Ini menunjukkan bahwa gereja adalah tanggung jawab kita. Maka sekali lagi orang muda tidak boleh hanya sekedar menuruti cita-citanya sendiri. Tapi gereja sampai hari ini membutuhkan tanggung jawab Anda. Untuk yang tua berdoalah supaya yang muda ada yang mau tanggung jawab. Kalau saya mati, para suster mati, fraternya mati, siapa yang mau ganti? Pasti harus ada yang ganti. Maka doakanlah supaya suster dan frater yang hari ini hadir cepat mati supaya ada yang ganti. Kalau enggak kan enggak ada yang mau ganti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Panggilan itu adalah pengalaman melihat. Tadi di dalam Injil, Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah kurang keras. Kita ini adalah
Domba bahasa Jawanya apa? Berarti kalian adalah wedus. Tadi dibacakan gembala dan domba, Anda senang sekali. Padahal Anda itu adalah wedus-wedus Tuhan gitu ya. Apa yang menarik di sini? Wedus itu seringkali kurang ajar. Kita ini seringkali begitu. Coba mau datang ke Tuhan kalau butuh kan? Di lingkungan-lingkungan seringkali terjadi. Baru kalau mati saudara-saudarinya baru ribet untuk mencari romonya. Sementara doa untuk romonya supaya ada bibit-bibit baru seringkali enggak terjadi. Seringkali gambaran domba yang di dalam Injil itu mengungkapkan betapa manusia atau murid-murid Tuhan atau kawanan domba ini adalah orang-orang yang menyebalkan. Lapar berteriak, kenyang tidur, otaknya hanya di seputar perut, malas banget, sudah begitu masih suka tergoda dan akhirnya tersesat, sehingga gambaran Yesus adalah membawa dombanya yang tersesat di pundaknya. Itu mau menunjukkan bahwa domba memang karakternya seperti itu. Tidak heran domba selalu menjadi incaran serigala karena ini adalah binatang yang paling lemah. Kalau demikian, maka sebenarnya kita bisa menjadi tersentuh. Karena ternyata di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa karena domba-domba itu Yesus menyerahkan nyawanya. Hanya untuk kita orang-orang yang seperti ini, yang seringkali malas, yang seringkali banyak dosa, Tuhan Yesus mencintai kita. Meskipun kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak memasuki kerajaan surga, namun Tuhan mempertaruhkan nyawa untuk kita. Kalau demikian adanya gambaran gembala dan domba, itu adalah gambaran yang membuat kita semua harusnya pada siang hari ini melelehkan air mata, bukan mengantuk di gereja. Bayangkan loh ya, kita ini kayak apa? Mestinya orang yang model kayak gini tuh cepat mati masuk neraka semua. Tetapi ingat, Tuhan justru menyelamatkan karena kita orang yang berdosa ini. Tuhan mau menyelamatkan bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini suci, tetapi justru karena kita lemah seperti ini, Tuhan menyerahkan nyawa. Sudah begitu kok kita enggak nangis sama sekali. Dan malah membiarkan gereja tidak ada orang-orang yang mau diutus pergi. Maka panggilan itu sebenarnya panggilan pengalaman dalam melihat Allah yang mencintai. Tanpa melihat Allah yang mencintai, panggilan itu tidak akan pernah terjadi. Semua orang yang disuruh sharing itu pasti mengatakan, aku pernah mengalami cinta akan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga hari ini Anda sungguh-sungguh dapat melihat bahwa Allah masih mencintai kita, apapun diri kita. Dan semoga dengan demikian itu membuat Anda semua berani bertanggung jawab atas kelangsungan gereja dan berani untuk menjadi utusannya. Orang yang dicintai itu adalah orang yang kemudian mau memberikan nyawanya juga. Selama kita belum bisa berani memberikan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan, sebenarnya kita belum bertemu dengan Allah yang mencintai kita. Kalau misalnya di dalam lingkungan-lingkungan sulit sekali mencari pengurus lingkungan, sebenarnya pengalaman cinta kita boleh dikatakan atau barangkali belum sampai ke titik itu. Moga-moga hari ini kita semua dapat mendengar bahwa Allah sungguh mencintai kita dan gereja membutuhkan kita untuk memberikan diri kita karena kita melihat gereja memang butuh orang-orang yang siap bekerja.
Tuhan memberkati.